Itu saya kira saya tahu kemarin bahwa data-data ahli K3 umum di kami yang sudah memiliki sertifikat, tapi kalau tanda penunjukan maupun lisensi kami katakan belum bisa karena belum melakukan pekerjaan. Mengenai data TKA saya no comment karena ada kemarin yang memeriksa khusus. Silakan tanyakan data TKA, tapi kalau saya data lokal saya bertanggung jawabkan data lokal yang kami telah melakukan pemeriksaan baik Virtu maupun OSS. Dan sebelum gitu, Silakan. Dari teman-teman yang melakukan pemeriksaan tenaga kerja lokal itu berapa orang kemarin? Yang mana? Yang tadi di stasiun kilometer K3, berapa orang yang ditugaskan? Kami 4 orang. 4 orang. Kalau untuk tenaga kerja asing, berapa orangnya orang? 2 orang. 2 orang. Ya. Nah, Satu dari pengawasan. itulah maksud saya begini. Nah, Ya. kami dan teman-teman yang ada di PT VDI dan PT SCS yang sudah sampaikan kepada kami bahwa terkait persoalan tenaga kerja asing yang dihadirkan di sana itu lebih banyak dari mandor daripada tenaga ahli. Yang pertama yang harus ibu tahu. Ya, apakah tenaga kerja keahlian dari orang Cina ini apakah sebagai mandor atau sebagai apa? Itu yang harus kalian jawab baik-baik. Karena sudah berapa kali kalian melakukan inspeksi ini. Nah, Ya, dengan adanya itu kami jadikan catatan apa tindakan kami. Kami minta tolong bawa baju APD dan baju APD itu saya tunjuk dan saya bakar. Apa saya katakan ini bukan tidak layak. Terbakar kan? Dan terbakar. Makanya Jadi sekarang, dari teman-teman sekarang tujuan kami lagi melakukan atensi buat perusahaan itu dan memberikan warning dalam bentuk nota pemeriksaan berdasarkan analisa. Jadi apa yang katakan teman-teman bahwa kami tidak melakukan tugas, minta maaf karena kami punya SOP. Permen kami ada SOP-nya ketika kami melakukan pemeriksaan, menganalisa, membuatkan laporan. Inilah hasil laporan pemeriksaan kami. Lalu kami analisa, kami akan dudukan yang mana undang-undang yang terkait supaya pas dia kena sehingga bisa kami lakukan tindakan lebih lanjut. Demikian. oke, Bu begini. Ya. Sudah berapa tahun PT VDI dan PT SCS berada di Konawe? Pertama. Yang kedua, sudah berapa kali pengesahan P2K3 panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang selama ini tidak pernah dievaluasi? Saya sampaikan itu, makanya berapa kali saya sampaikan, ini personil P2K3 ini panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja tidak ada gunanya di dalam, tidak ada gunanya. Laporan per 3 bulan dari teman-teman JSN Job Safety Analysis itu mana? Karena teman-teman saya berani lihat bahwa hasil jasanya mereka itu tidak melihat pada kondisi K3 lingkungan, tetapi mereka hanya foto-foto tenaga kerja lokal. Setelah itu SP1 dipotong gajinya 250.000 per bulan. Slip gaji teman-teman yang beberapa bulan tidak diberikan, dan slip gaji itu di wilayah pengupahan tidak pernah ditandatangani oleh staf payroll. Kenapa? Karena staf payroll tidak mau bersentuhan dengan aturan hukum. Kenapa? Banyak teman-teman gajinya terpotong. Sampaikan di sana siapa staf payrollnya. Jangan hanya payroll saja, kan di sana ada HRD, ada stafnya. Dia harus tanda tangani. Gaji buruh itu ditandatangani melalui slip gaji, yang bertanda tangani itu adalah staf payroll, supaya teman-teman yang menandatangani itu bertanggung jawab atas gaji teman-teman. Sudah berapa kali teman-teman itu dipotong gajinya, Bu? Makanya saya sampaikan ini Binwasnaker K3 ini pengawasannya di mana? Sudah dari beberapa bulan yang lalu 2019 sejak waktu 8 bulan PT Kadis hadir di sini, dia sudah sampaikan di saya baru 8 bulan. Saya tidak mau tahu bahwa Bapak baru 8 bulan di sini punya Binwasnaker K3. Kami punya keluarga tunggu nanti terbakar di sana. Sudah melakukan pemeriksaan. Kita sudah RDP di tanggal berapa kemarin ya dengan PT SCS. Dia sampaikan Pak Roni kan, PT-nya OSS, 80% kecelakaan kerja di dalam OSS itu ada di lalu lintas, 20% ada di pabrik. Saya sampaikan banyak di sana kecelakaan lalu lintas karena alat-alat beratnya masih banyak yang belum pemeriksaan uji berkala. Ada nggak buku merahnya, layak nggak itu mobil alat berat itu kan harus ada SIA, surat izin alat. Ada namanya operatornya SIO, surat izin operator. Mengapa teman-teman ini yang masuk di sana, yang MOU-nya antara Pemkab Konawe, itu MOU-nya yang bekerja di sana, operator itu harus menggunakan SIM bego umum. SIM bego umum ini dipakai di jalan umum, bukan di wilayah proyek perusahaan IUP ini. Ini kan harus SIO. Kenapa memaksakan ini barang? Mereka yang tidak memiliki SIO, surat izin operator, harus dilatih dulu. Makanya kecelakaan kerja sering terjadi di sana. Ini
K3 umum, kita juga teman-teman ahli K3 umum, mari kita sama. Makanya saya sampaikan, banyak teman-teman ahli K3 umum di sana yang masuk yang tidak punya sertifikat. Mungkin yang ibu tahu itu yang punya dokumen. Ibu yang tahu itu yang punya dokumen, tapi banyak teman-teman juga yang lain. Makanya saya sampaikan, ambil laporan per 3 bulan minimal JSA, job safety analisis keselamatan kerja. Tugasnya K3 bukan untuk foto-foto tenaga kerja. Setelah itu dia SP1, dibayarlah mereka gajinya 120.000 per bulan. Tugas safety HS itu bukan begitu. Dia foto dokumen lingkungan yang membahayakan K3 lingkungan. Setelah itu dia buatkan suatu JSA, dia laporkan kepada P2 K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, karena ketua ataupun ketua P2 K3 itu adalah pimpinan perusahaan dan ahli K3 dan sekretarisnya adalah ahli K3, bukan ahli K3 umum. Nah, di personil P2 K3 ini adalah orang-orang yang berkompeten mendampingi teman-teman K3. Ini kan namanya P2 K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Apa gunanya P2 K3 ini kalau mereka tidak dampingi para tenaga kerja? Makanya saya sampaikan Ibu, saya tidak tahu apakah di Sata ada, yang saya tahu hanya mobilnya. Mudah-mudahan betul tidak ada dia. Betul seperti itu. Tapi kalau dia bohong, ya tanggung jawabnya itu sama Allah. Sampai lari. Oh enggak, sabar dulu Bu, saya bicara dulu. Ibu kan harus bicara, saya bicara dulu. Betul? Gini, ini kan bisa enggak pastikan saya, ini kan dari 2014 ini VDN ini dan OSS ini dan anti-api harus ada. Kemudian yang bekerja di wilayah yang berasa berdebu, nah itu harus diberikan respirator. Dan ingat, masih banyak hari ini baju-baju APD yang diperjualbelikan di luar. Kami mau teman-teman itu dibagikan. Jangan ini gudang ini habis. Ini kan gudangnya APD selalu habis. Dengan alasan teman-teman katanya gudang APD-nya habis. Dia punya APD-nya habis. Jadi teman-teman berupayalah cari lagi beli baju di tempat lain. Menjamin enggak teman-teman ini beli APD di tempat luar? Sesuai enggak ini barang? Jangan sampai mereka beli baju di luar di kios tidak sesuai dengan standar. Makanya maksud saya, ini kan harus diperhatikan teman-teman. Ini sudah berapa kali inspeksi, masih Pak Kabit, siapakah kemarin itu saya lupa namanya? Ya Pak Muslimin itu masih kita lagi inspeksi yang besar. Kita inspeksi sampai berapa puluh kali melakukan inspeksi. Ini virtual loh. Ini OSS, ini bukan buku kecil. Ini kami punya teman-teman hari ini kami mau Binwasnaker K3, setelah Ibu sebagai pelaksana harian, kemudian Ibu juga sebagai ahli K3 umum, lengkaplah. Maksud saya, jangan karena administrasi ini Ibu sudah lengkap, lantas hanya inspeksi-inspeksi biasa tidak ada hasilnya, kan konyol juga. Tidak ada sama juga dengan anak SD yang duduk di kursinya kabit ini. Nah, termasuk sampaikan kami mau tenaga kerja asing hari ini datang yang punya keahlian siapa-siapa, karena jujur kami punya dokumen teman-teman tenaga kerja asing Cina itu yang tahunya hanya marah-marah di sana, yang membuat antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing ini selalu rasa emosinya itu muncul. Karena kenapa? Justru yang dihadirkan di sana bukan orang-orang tenaga kerja ahli, tapi banyak bertindak sebagai mandor. Lantas sebenarnya kalian yang melakukan inspeksi ini apa? Itu. Hasil selama ini sudah sekitar 1 tahun kami bergerak dari teman-teman K3 di sini. Sudah 1 tahun dari sejak saya dulu. Saya sangat senang pada saat PT PDNI, PTL-nya pada saat itu didakwa pada saat ada kecelakaan kerja yang Ibu sampaikan dulu 8 bulan penjara, 50 juta ganti rugi karena ada suatu kecelakaan kerja. Nah di Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja jelas pidananya sudah ada. Di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu jelas pidananya juga ada. Di Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia itu lebih parah. Kita bicara HAM di sana sudah tidak makanya kami sampaikan. Kami mau waktu kapan kalian bisa pastikan. Ini kan pengawasan K3 ini bukan di kabupaten, pengawasan ketenagakerjaan ada di provinsi, Bu. Ya, pengawas K3 ada di provinsi, sampaikan di sana kapan mereka jangan janji katanya nanti 1 tahun ke depan baru APD ada. APD itu tiap 6 bulan. Makanya
saya mau di minggu ini sampaikan, saya mau bicara sama Pak Kadis. Pak Kadis ini, kemudian kami mau lihat juga dokumen teman-teman yang kita bilang tadi bahwa HSE di sana ada 30 orang di VD di OSS atau VDNI 30 orang. OSS 30 orang dan 50 orang VDNI. Laporan masing-masing HSE kami mau tahu, kami mau pelajari juga seperti apa laporannya mereka. Karena kita sesama HSE di sana dengan HSE di sini sama-sama, kita sama-sama K3. Jangan sampai mereka tidak punya dokumen K3. Makanya dia sampaikan Pak Poli pada saat itu di Komisi 4 DPRD Provinsi waktu kita ini ada kok Ibu. Kami mau PT OSS dan PT VDNI serahkan dokumen serahkan dokumen K3 kepada kami supaya kami bisa tahu apakah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh PT VDNI dan PT OSS tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Saya tidak perlu banyak jelaskan, Ibu paham. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di pasal 5 sudah sering saya jelaskan, ketika perusahaan mempekerjakan 100 orang atau lebih dan berpotensi bahaya, wajib perusahaan itu menerapkan SMK 3. Tidak ada alasan. Ini bicara regulasi, kita bicara aturan. Tadi kan Ibu bicara regulasi, sekarang saya lemparkan regulasi itu. Kita berbicara peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Kita baru bicara turunannya entah itu P2K3 seperti apa, SIO seperti apa, kita baru bicara. Kita hanya baru bicara peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan lagi. Sampai hari ini tidak ada lagi perusahaan-perusahaan lain. Kita masih fokus kepada 2 perusahaan ini. Makanya kemarin saya sampaikan, termasuk Sulawesi Tenggara hari ini banyak smelter yang dibuka, sama PT Kiran yang sudah dibuka. Ini harus dimasuki, karena kenapa? Jangan nanti sudah besar perekrutan, sudah sering terjadi kecelakaan kerja baru mau turun. Ini baru dibuat. Jangan nanti terlambat, tidak ada alasan. Karena Ibu hari ini bukan menjabat di dinas lain, tetapi Ibu hari ini punya tanggung jawab sebagai pelaksana harian pengawas K3. Itu tanggung jawab termasuk teman-teman pengawas bagian tenaga kerja asing. Sini kita bicara data. Makanya saya sampaikan tadi, kita mau diskusi biasa atau mau diskusi data? Sampaikan kepada kami tentang dokumennya teman-teman HSE di sana. Ada nggak? Ini kan sampaikan tadi ada dokumen HSE-nya, dokumen K3-nya.